Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para kepoers, stalkers, orang yang suka intip-intip energi orang lain, yang suka usil dengan kehidupan orang lain ya. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, oke? Jadi nanti kalau aku bilang Taurus, artinya orang yang sedang kamu kepoin zodiaknya Taurus guys. Kamu mah zodiaknya bisa apa saja ya. Kalau aku bilang Libra, artinya orang yang sedang kamu fokuskan atau yang pengen kamu intipin energinya adalah seorang Libra. Dan zodiak kamu bisa apa saja. Ini khusus untuk melihat energi orang lain ya. Kalau kamu pengen lihat energi kamu atau pesan penting untuk kamu di 1 minggu ke depan, silahkan mundur guys. Aku ada upload readingan urgent message for the next 7 days. Setiap hari Minggu, itu biasanya antara siang, sore, atau malam, tergantung moodku sih. Oke, di situ khusus untuk kepoin diri sendiri, jadi akan lebih lengkap, lebih jelas. Ada nasihatnya juga untuk kamu membuat satu minggu ke depan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Ini khusus untuk mengintipin orang lain, oke? Oke. Oke, akan lebih bagus guys kalau ngintip orang itu dimulai dari moonnya dulu, karena itu bicara tentang secret atau rahasia yang kadang-kadang dia juga tidak tahu guys. Akan lebih bagus guys kalau kita mengetahui sesuatu tentang orang lain yang dia juga belum tahu, ya nggak sih? Misalnya teman kantor kita tahu guys dia tuh bakalan dipecat guys 2 bulan lagi gitu, dia nggak tahu. Oke, kan enak banget gitu ngelihatnya. Ih, tar lagi dulu pecat, astaga jahatnya gue. That's the moon, oke. Dan kemudian ada juga dilanjutkan dengan rising atau ascendant, itu juga penting. Jadi rising atau ascendant ini biasanya dalam bentuk kamuflase ya. Jadi apa yang terjadi pada dia itu dibuat kontradiksinya. Misalnya dia lagi sedih dan dia ketawa-ketawa. Jadi misalnya risingnya Taurus gitu, dan kemudian Taurus sedih banget hari ini. Dan maka nanti kamu akan lihat bahwa Taurus yang risingnya Taurus yang sedang kamu kepoin ini akan ketawa-ketawa guys di 1 minggu ke depan. Tapi dalam hati kamu akan bilang, we all know what happened to you. Oke, kayak begitu. Dan yang terakhir dilanjutkan dengan Sun. Sun itu apa yang ada itu yang ditunjukin ya. Jadi apa adanya yang diproyeksikan ke orang. Oke, jadi untuk mengkepoin satu orang, kemungkinan besar kamu perlu mengintip 3 zodiak sekaligus. Itu sih paling minimnya guys ya. Karena aku selalu bikin untuk Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Venus itu adalah love untuk feminim, dan Mars itu adalah love untuk maskulin. Venus itu love untuk romance ya, jadi lebih ke arah romantika. Gimana caranya orang menunjukkan perasaan, gimana cara orang menunjukkan kasih sayang gitu. Sementara kalau Mars itu guys, love-nya maskulin itu biasanya gini-gini. Kapan gini, kapan sange, kapan apa, itu Mars biasanya, oke. Tapi 1, 2, 3 artinya Taurus, Virgo, Sun, Moon, Rising aja itu sudah bisa mendapat gambaran, oke. Silakan cek kotak deskripsi ya untuk para jumpers atau yang suka lompat-lompat. Aku ada bikin time stamp di situ guys. Di sebelah zodiak ada angkanya. Begitu kamu klik angkanya, kamu tap angkanya, kamu akan langsung lompat ke zodiak yang ingin kamu kepoin ya. Oke. Aku hanya akan ambil 1 kartu saja di readingan kepo guys. Tidak ada kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Ya memang begitulah, kepo berlama-lama nggak bagus. Oke, dan ini general reading atau bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan mereka. Mungkin akan resonate untuk karir mereka, keuangan mereka, romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Kamu akan langsung tahu aja nanti kalau kamu readingan ini benar untukmu ya. Orang yang sedang kamu kepoin yang benar-benar sedang aku reading. Oke. Apalagi yang kurang guys? Nggak ada, itu aja ya. Oke, 2 deck kita pakai bergantian. Ganti elemen, ganti deck biar agak clear gitu. Kita mulai yang pertama dari Earth Sign dulu ya. This is for Earth Sign. Mana minum? Nggak ada, belum disiapin. Oke, gantinya minum, kita ngepot aja. Wah, segar guys. Kayak abis minum ini minum sari buah. Oke, kita mulai dari Taurus ya. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Halo. Kalau kamu mau kepoin aku boleh sebut aja namaku. Siapa tahu kan kamu gabut banget ya gak sih? Gabut banget dan kepoin reader. Please bless this reading for all zodiac sign kolektif yang lagi kepo sama Taurus.
Hai Taurus, ya ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ada Cancer, Scorpio, Pisces yang lagi banyak kepo sama Taurus, aku lihat di sini guys. Menyesal ya, Taurusnya menyesali sesuatu. This is regression guys, kayak mengingat-ingat sesuatu yang sudah bukan miliknya lagi, bukan untuknya lagi, atau ada kesempatan yang hilang tapi masih tetap dibayang-bayangkan, kayak gagal move on gitu deh guys. Kayak merasa, seharusnya aku melakukan ini, seharusnya aku melakukan itu, begitu. But there is another chance, but this Taurian cannot see that at this moment. Untuk 7 hari ke depan, Taurus tidak bisa melihat ada kesempatan yang ditawarkan, tapi lebih sibuk dengan penyesalannya. Kamu kayaknya yang dia sesali guys. Kenapa dia sampai melepaskanmu, Cancer, Scorpio, Pisces, Cici. Oke, dan kemudian datanglah guys Libra, Gemini, Aquarius gitu, menawarkan diri sama Taurus yang gak mau, maunya sama Cancer, Scorpio, atau Pisces. Oke. Yang jelas ini adalah intinya penyesalan ya guys, penyesalan yang berlarut-larut. Jadi 1 minggu ke depan ini nggak enak ini si Taurus ini, kayak galau-galau, bimbang gimana, kayak mukanya tuh muka-muka nggak enak begitu guys, kayak banyak sedihnya, banyak diamnya, dan malas ngapa-ngapain ya. Begitulah orang dalam masa-masa The Four of Cups. Oke, kita segera teruskan untuk Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu. Aduh. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo, apa kabarmu saudara-saudaraku? Ada yang kepo sama kamu Virgo? Pasti bangga kamu Virgo, jarang-jarang ada orang yang kepo sama kamu. Jahat banget. Nggak bisa. Ini The Dead Scorpio yang kepo tapi nggak keluar. Ya Cancer, Scorpio, Pisces masih tetap water sign yang banyak kepo sama si Virgonya. Virgonya santai-santai aja gitu guys, anteng-anteng aja. Emang lu kenapa? The Nine of Cups adalah detached emotionally. Virgonya akan lebih banyak makan ini guys biasanya, karena ini Nine of Cups adalah kartu gemuk ya. Karena senang ya, bukan bikin-bikin dirinya senang atau pura-pura senang, tapi lagi senang, lagi enjoy themselves aja. Di masa Nine of Cups, kalau kamu pikir Virgo ini lagi mikirin kamu, enggak guys, sama sekali dia nggak ada mikirin. Kalau kamu pikir dia ini lagi nyesal, lagi kayak kecewa atas sikapnya ke kamu gitu, enggak guys. The Nine of Cups, yes, thanks God. Kayak begitu. Dan ini orang yang bahagia ya, Nine of Cups ini bahagianya sendirian ya. Kamu mungkin akan lihat Virgo ini lebih sendirian dari yang biasanya. Virgo kan di mana-mana sendirian ya guys. Iya kan, jarang kan ada Virgo bareng-barengan. Kalau bareng-barengan itu guys peristiwa langka seumur hidup, biasanya sendiri ke sana sendiri ke sana sendiri. Dan dia akan jauh lebih sendiri lagi guys. Kalau boleh setengah dibagi badannya, biar setengah aja, nggak satu diri, setengah diri. Ada Virgo lagi ngintip saat ini. Hai Virgo, I love you very much ya. Just enjoy yourself. Okay, this is the Nine of Cups. This is a very good card. Orang mungkin akan menganggap Virgonya egois banget. Emang Virgo egois kok guys, nggak usah nggak usah sok kaget-kaget gitu kamu. Virgo ini bisa gitu ya, nggak ngasih kabar gitu. Ya iya, emang orangnya begitu guys. Virgo itu bisa hidup sendirian no matter what. Jadi kalau kamu nganggap dia tuh akan membutuhkan bantuanmu, akan crafting for your appearance, your sense of being around them, no. Mereka tuh nggak butuh siapa-siapa. That's the Nine of Cups energy. Go for it. Oke, lanjut ke Earth sign yang ketiga, ada Capricorn ya. Hampir aku salah bilang. Silakan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Hai Kepi, ada yang kepo sama kamu Kepi, kepo sama Kepi. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Kenapa Earth sign pada dikepoin sama Water sign semua ya? Cancer, Scorpio, Pisces juga ini aku lihat yang lagi kepo sama Capricorn. The Seven of Cups lagi sibuk ya Capricornnya. Everything happens all at once guys. Bos manggil, pacar manggil, suami manggil, istri manggil, teman-teman butuh perhatian si Capricorn, belum lagi keluarganya butuh. Banyak hal yang dikerjakan. Kalau ini dalam peristiwa tunggal misalnya berkaitan dengan emotion, lagi banyak hal yang harus dipikirkan, banyak pertimbangan. Multitasking, harus mengerjakan banyak hal sekaligus. Dan ini sibuk banget, rempong banget, butuh bantuan ini si Capricornnya ini. Silakan kamu tawarkan speak iblismu untuk membantu si Capricorn ini.
supaya dia bisa men-screening kamu. Oh, kamu mah iblis, bukan beneran mau membantu, ada maunya kamu. Tapi kalau iblis-iblisnya Scorpio, aku rasa masuk deh ke si Capricorn. Kamu kan screener nomor satu Scorpio kalau ada Scorpio yang lagi nonton ini, ya nggak sih? Dari 12 zodiak sign, Capricorn kalah kok urusan screeningan. Kamu itu selalu pintar menutupi dirimu supaya Capricorn tidak bisa baca kamu. Scorpio yang paling banyak aku lihat. Karena tadi aku mau bacain Capricorn, aku bilang hampir Scorpio, oke? Lagi sibuk banget ya, lagi sibuk banget dan butuh bantuan. Silakan kamu tawarkan bantuanmu, katanya dia akan sangat mengapresiasi. Karena The Seven of Cups itu bukan kartu orang yang lagi jutek guys, enggak, cuman rempong ya. Yang pasti kamu bisa tawarkan bantuan, bukannya malah ngerepotin. Kalau kamu malah justru ngechat dia, bikin dia banyak pikiran, bisa-bisa diblokir kamu guys. Oke, kita pindah deck, ganti supir karena mau pindah elemen ya. Elemen berikutnya adalah elemen api. Kita mulai yang pertama dari Aries. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Spirit to come to this reading, please press this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aries, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Aries. Iya, satu ya. Sesama fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius juga yang lagi kepo sama Aries ini. Keep on fighting. Kayak si Aries ini gak mau mematikan sesuatu. Semangat ya, gak mau dimatikan. Kayak lagi bersemangat. Semangatnya itu guys bukan berkobar-kobar ya, karena Page of Wands itu kan selalu unstable. Kayak nyala lilin, goyang gitu. Tapi but there's still passion here begitu. Jadi kalau kamu ngerasa Aries ini udah close off sama kamu, enggak guys. Dia masih punya harapan yang baik tentang kalian. Kamu mungkin melihat perubahan sikap yang signifikan dari si Aries ini di beberapa waktu sebelumnya, termasuk sampai 1 minggu ke depan. Tapi di masa The Page of Wands, it's time to do something bigger than usual ya. Jadi biasanya ketika ada orang yang sedang kamu kepoin lagi page, itu kamu akan mundur. Berarti udah enggak gitu. Enggak. Justru ini yang perlu kamu gas guys. Gaspol supaya apinya si Aries ini dari yang goyang-goyang kecil-kecil jadi wos gitu hidup. Because are waiting for something. Semua Page of Wands itu sedang menunggu. Kalau nggak percaya lihat ini kartunya. Dia tuh menunggu adanya yang memperbaiki, menunggu ada yang memberi harapan ke dia, menunggu ada yang memulai kembali pembicaraan. The sense is waiting. Tapi kamu ngerasa kayak udah nggak mungkin. Kayak begitu guys. Semakin kamu menjauh, api itu kan semakin meredup. Tapi kalau kamu mendekat, tiup aja, mati apinya. Bercanda. Semakin kamu mendekat, dia tuh akan semakin membara apinya ya. Oke. Itu dia untuk Aries. Kita segera teruskan ke fire sign yang kedua, ada Leo guys. Silakan kamu fokuskan wajah singa ini. Hati-hati kamu digigit, jangan terlalu dekat. Sebutkan namanya di dalam hatimu ya. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Leo. Halo Leo, apa kabarmu saudara? Ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oh, The Two of Cups. Sama, aku juga begitu, kurang lebih gitu deh guys ya. Iya, aku juga begitu. Apa yang kamu pengen kepoi dari si Leo ini? Apakah Leo marah sama aku? Karena aku lagi marah nih sama si Leo. Ya, Leo marah sama kamu. That's The Two of Cups. Oke. Berbarengan, reciprocally. Aku sebenarnya lagi suka banget nih sama si Leo ini. Crush gue nih, keren banget. Mana lihat surainya itu mantep banget begitu ya. Surainya singa itu. Dan kemudian gimana ya kira-kira perasaan dia sama aku? Ya, dia juga suka sama kamu. Dia juga suka lihat capitmu. Scorpio lagi. Okay. Whatever you feel right now, because we are talking about feeling here, Cups ya. Apapun perasaanmu ke Leo saat ini, dia juga merasakan hal yang sama. That's the most important thing you need to understand about the Two of Cups guys di 7 hari ke depan ya. Kalau kamu boring sama dia, karena boring juga adalah feeling, maka dia pun boring sama kamu. Look at yourself, ask yourself. That's the reflection. Who is the boy I see, staring back, stand at me,
Na 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 na. Itu lagu siapa? Iya, Cucu Cahyati. Dipopulerkan kembali oleh Inul Daratista. Reflection judulnya. Nggak usah sibuk-sibuk mikirin si Leo ini. Pikirin aja dirimu, entah kenapa aku harus bilang begitu sama kamu guys ya. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Leo ya. Oke guys, kita segera teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Segi. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarian, halo Sagittarius. Berat mulu kalau ngereading si Sagittarius ini. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. The Hangman. Hangman kalau datang guys artinya sedang ada temporary blockage yang datang dari universe ya, sedang dihalangi. Ada yang dihalangi dalam hidupnya. Mungkin dia pengen ini, nggak bisa dapat ini gitu. Pengen beli ini, gagal dulu di 1 minggu ini, nggak bisa beli ini. Pengen menghubungi seseorang, nggak boleh menghubungi. Pengen menyatakan perasaannya ke seseorang, nggak bisa menyatakan perasaannya. That's the Hangman. Dan itu di luar kendalinya ya guys. Jadi kamu jangan bilang Sagittarius lambat, Sagittarius on, Sagittarius nggak bisa terharap. Nggak boleh bilang begitu, karena Hangman ini datang di luar kendali si Sagittarius. Hangman adalah major arcana, semua major arcana, divine timing, divine intervention. Manusia tidak punya kemampuan untuk menggeser-geser ini ya. Anybody could be here right now, any zodiac sign, karena Hangman tidak merepresentasikan zodiak manapun. Jadi mungkin siapa saja bisa yang sedang kepo sama Sagittarius ini. Tapi apapun yang menurut kamu lambat dalam kaitannya yang ada kaitannya dengan kamu gitu dari si Sagittarius ini, bukan dia yang lambat guys. Hangman yang sedang memblokir dia ya. Kalau menurut kamu lama banget ini si Sagittarius minta maaf sama aku. Dia pengen minta maaf tapi nggak bisa karena Hangman datang. Hangman ini hanya akan datang ketika ada banyak atau ada peristiwa behind the scene, di balik layar yang sedang dikerjakan oleh universe, sehingga di stop dulu sementara waktu supaya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Begitu nanti yang dikerjakan universe itu selesai, ini akan segera diangkat. Karena kan Hangman temporary, semua major arcana hanya temporary. Dan ketika ini sudah diangkat, maka bisa melanjutkan perjalanan. Kalau memang ditetapkan Sagittarius ini minta maaf sama kamu, dia akan segera minta maaf guys, tapi tidak di 1 minggu ke depan. Kalau misalnya ditetapkan si Sagittarius ini kembali ke kamu, dia akan segera kembali ke kamu, tapi tidak di 7 hari ke depan. Karena 7 hari ke depan masa Hangman gitu ya, cara memahaminya. Oke guys, kita segera pindah deck lagi, pindah supir. Karena fire sign sudah selesai, Aries, Leo, Sagittarius ya. Kita lanjut ke air sign ya, Libra, Gemini, Aquarius. Diawali dari Libra dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Please this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Libra. Ini ada sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Leo yang paling banyak kepo sama Libra ya. Ngapain kamu kepoin si Libra, Leo? Gak capek kamu guys, sama-sama sok cantik kan? Sama-sama need crown ya. Sama-sama butuh mahkota. Udah deh, gak usah dibahas. Tapi Leo yang paling banyak. Dan ketika The Strange datang, maka Libra sedang tidak baik-baik saja ya guys. The Strange hanya akan datang atau diberikan oleh universe ke manusia ketika manusia itu sampai mau bangkit pun gak bisa, mau berdiri pun gak bisa, lemas gitu, terkapar, terkulai. Berarti ada masalah yang sedang terjadi dari beberapa waktu sebelumnya, dan puncaknya adalah di 1 minggu ke depan. Sehingga Libranya ini tidak punya power, tidak punya tenaga untuk continue the journey. Lalu The Strange akan datang untuk membangkitkan. Coba bawah ya guys. Ya, bangkit kok karena Emperor datang di sini. Kesannya kayak you mistreat this Libra. Kamu yang bikin Libra ini terkapar. Jadi bantuan itu datang untuk dia bisa bangkit dan berhenti dari keterpurukannya karena kamu. Kayak gitu katanya guys. Iya. Kamu apain si Libra ini?
Leo. Kasihan dia Leo. Oke. Oke. Tapi yang jelas ada The Strange datangnya, jadi kita nggak perlu kasihan guys, karena Tuhan sudah kasihan sama dia. Kalau Tuhan udah kasihani, manusia nggak perlu kasihan lagi. Lanjut. Untuk air sign yang kedua ada Geminul. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Open the Almighty, open dark angels, open down the spirit to come to this reading, please bless this. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini, halo baby, my Gemini, apa kabarmu sayangku? Aku sayang samamu Gemini, tapi aku gak mau dekat-dekat sama kamu. Oke, guys. The Three of Wands, ya dia gak mau dekat sama kamu juga Gemini. Aries, Leo, Sagittarius. Red flag kamu terlihat Gemini. Astagfirullahaladzim, siapa ini punya energi? Aries, Leo, Sagittarius. Karena itu tadi spontan aja keluar dari mulutku guys. I love you, I like you, I like you Gemini, but I don't want to be nearby. Malesin banget ada di dekat lu gitu. Ada Three of Wands, kayak ada yang menunda sesuatu ya. Aries, Leo, Sagittarius, aku rasa yang paling banyak kepo sama kamu Gemini. Terbalik. Aries, Leo, Sagittarius yang banyak kepo sama Gemini, Gemini-nya menunda sesuatu ya. Dan longing juga ada, sense of longing, kayak merindukan sesuatu tapi tidak melakukan apapun. Sengaja tidak melakukan apapun. Bisa vice versa ya guys. Karena kayak tiba-tiba Gemini-nya sedang menontonku saat ini. Gemini ini begitu guys. Nggak terprediksi. Bisa jadi dia datang ke sini mau ngelihat orang lain, sebenarnya zodiak lain, tapi dia lihat zodiak dia. Begitu biasanya. Jadi dia misalnya mau ngelihat Aries, Leo atau Sagittarius ya kan. Mana nih time-nya si Ray, ini Aries, Leo, Sagittarius. Oh ini Aries, ini Leo, ini Sagittarius. Lihat punyaku dulu deh, bisa begitu. Dia lihat punya dia sendiri, dia Gemini sedang nonton Gemini saat ini. Makanya aku bilang bisa jadi vice versa begitu. Intinya ada orang yang menunda sesuatu gitu ya, nggak mau melakukan pergerakan diam, dan ini atas kemauannya. Ada Sagittarius, karena ini juga fire sign. Sagittarius juga menunda sesuatu, tapi itu yang menunda adalah Hangman. Artinya universe yang bilang kamu gak boleh bergerak. Sagittariusnya pengen dorong banget tapi gak bisa. Nah, The Three of Wands, minor arcana, artinya bukan campur tangan universe, tapi memang si Gemini-nya sendiri yang memilih menunda, tidak melanjutkan atau tidak melakukan. I don't know the reason, you know. Bisa kita cari tahu. Oh ya, mind your own business katanya. Bisa nggak sih nggak usah kepo-kepo banget sama gua. Ada Three of Pentacles guys. Oke, kita teruskan untuk air sign yang ketiga ada Aquarius. Hai Aquarius, yang lagi kepo sama Aquarius ya. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Terima kasih. Aquarius. Oke, terima kasih banyak. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Aquarius. Aku lihat di sini. The Three of Cups ini enjoy the moment, celebration guys. Ada kondangan ya. Mungkin akan bikin acaranya mungkin berkaitan dengan keluarga atau teman-temannya. Ada yang dirayakan mungkin karirnya, dan dia akan mengundang teman-temannya. Ayo guys, kalian puji-puji dong karir gua naik nih gitu, Aquarius gitu loh. Atau misalnya dia mengundang seseorang, mengundang beberapa temannya datang ke rumah. Ayo dong guys, puji-puji dong rumah gua gitu. Biasanya kan begitu ya Aquarius ya, pamer-pameran gitu guys. The Three of Cups ini kayak ikut membagi kebahagiaan. The Three of Cups hanya akan datang ketika orangnya lagi bagus ya, moodnya lagi bagus, karena ada yang mau dirayakan, ada yang dibanggakan, ada yang mau di-share begitu, dan yang baik-baik. Lalu dia mau berbagi kebahagiaan bersama, begitu The Three of Cups. Jadi kalau kalian sedang kepo sama Aquarius guys, kemungkinan besar Aquarius akan ngechat kalian bilang, ayo kita kesini, kamu mau makan gak bareng-bareng, aku yang traktir, ada si ini, ada si ini, ada si ini begitu. Dan kemudian kalau ini adalah Aquarius perempuan, mungkin akan berkumpul dengan bestie-bestinya, girlfriendnya. Kalau ini Aquarius laki-laki, mungkin akan nongkrong, ngegame bareng gitu guys. Nah happy, santai-santai aja. Dan kamu yang ngerasa kayak gak suka kalau si Aquariusnya senang, iya Cancer. Oke. Jahat banget sih gue. Oke, berakhir sudah untuk air sign guys ya. Kita segera teruskan ke elemen yang terakhir, ada water sign. Kita mulai yang pertama dari Cancer dulu. Hai Cancer. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kalau panggil maju.
Command Dark Angels, Command Holy Spirit come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Cancerian. Ini dia sedikit informasi tentang Cancerian yang bisa kamu ketahui ya guys di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin amin. Aries, Leo, Sagittarius yang lagi banyak kepo sama Cancer menjauhi kamu guys, menjauhi kamu. Karena ini out of the center of the reading. Aku akan selalu menganggap ini adalah center of the reading. Jadi kalau ada kuda segala macam bentuk satria yang berkuda keluar dari tengah ini, aku akan bilang dia menjauh. Kita letakkan begini, dia menjauh. Kita letakkan dimanapun, dia menjauh dari center of the reading. Jadi bisa jadi secara pikiran dia menjauh, secara tindakan pun dia menjauh ya, out, keluar, kayak mencoba untuk melupakan kamu. Malesin banget deh gitu. Ada passion yang menghilang, berkurang. Ada nafsu yang berkurang. Awalnya si Cancernya sangean mulu gitu sama kamu. Sekarang kok udah biasa aja. Justru malah gue sangean sama yang sono. Oke, jadi kayak something reducing, kayak menghilang, memudar. Oke, ku rasakan pudar dalam hatiku. Dan dia semangat melakukannya tidak dalam keadaan berat-berat ya guys, karena Knight of Wands ini passionate. Yes, I need to let you go, I need to leaving you behind, I need to forget you, something like that. Ya, gitu aja katanya. Oke, kita segera teruskan ke water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Oke guys, ini ada sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sesama water sign kayaknya ya, Cancer, Scorpio, Pisces juga yang kepo sama Scorpio ini. Ada kekecewaan di sini, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, pundungan gitu guys. Scorpionya akan diam, tapi tidak, dia kecewa juga, dia nggak mau kasih tahu kenapa dia diam begitu guys ya. Dia diam tapi nggak mau kasih tahu alasannya diam. Nah, tak kasih tahu alasannya, dia kecewa guys. Harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya katanya. Dia mungkin berharap kamu itu melakukan A, ternyata kamu tidak melakukan A, malah kamu melakukan B ya. Tapi masih ada harapan kok katanya. If you can change yourself, songong banget tuh Scorpio, maka aku akan mungkin bisa mengubah sikapku ini padamu. Aku gak akan diam lagi sama kamu katanya gitu guys. Lebih bagus kamu suruh Scorpio ini diam terus. Karena guys, Scorpio dangerous. Ada 5 cups. Ini adalah 5 perasaan, mewakili 5 kekuatan perasaan. Anggaplah 5 ini, masing-masing nilai cups ini adalah 20 berarti ya. Sehingga kalau digabungkan 5 jadi kali 20 100%. Oke, 3 sudah tidak akan pernah kembali berdiri. That's how Scorpio work. Apapun yang kamu lakukan ini tidak akan pernah kembali berdiri. 60% sudah hilang, tidak akan pernah kembali. Hanya tersisa 40%, itu pun ada di belakangnya. Kalau kamu doing something to make this Scorpio back talk to you, atau kembali bicara atau berurusan dengan kamu begitu, yang tersisa hanya 40 aja, 60 ini tidak akan pernah kembali. Maka berikutnya adalah kecurigaan, ketidakpercayaan, dendam. Scorpio itu jagoannya dendam guys, bla 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 bla. Makanya aku bilang khusus untuk Scorpio, kalau dia sudah 5 of Cups, just let it go. Gak ada gunanya lagi. I'm a Scorpio. Oke. Oke. Sebenarnya literally this Scorpio has cut you off from their life. Jadi ketika kamu kayak bisa melakukan sesuatu untuk buat dia bicara lagi, oke, dia akan begitu. The only left is 40% and it's behind, put behind, di belakang. Tidak mau dia lihat. Makanya kamu kayak main-main sama ular kobra. Benar lah, jangan kobra lah, apa? Sama kalajengking betulan. Kapan aja cak,
di ininya kamu diracuni. Dia tinggal ngeracuni lu aja gitu deh. Oke. Oke, kita teruskan untuk water sign yang terakhir guys. Kebanyakan ngomong gue udah 29 menit. Gue masih mau fitness lagi. Pisces, halo Bapak Ibu Pisces. Ada yang kepo sama kamu, boleh nggak kita kasih tahu? Boleh katanya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin ini guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Ini ada sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Halo Pisces. Ya. Ada Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Pisces. Aku rasa Pisces ngerasa dia memberi kamu banyak, tapi kamu gak pernah mau membalasnya. Lagi hitungan ini guys. Semua udah dihitung sama si Pisces. Semuanya udah dihitung sama si Pisces. Aku berikan waktu untukmu semalam sekitar 60 menit untuk bicara mendengarkan kamu. Tapi kamu tidak mau memberi waktumu, atau kamu hanya memberi waktumu 47 menit ke aku atau aku bicara padamu, something like that ya. Ini kayak dihitung-hitung semuanya. Dan Pentacles itu akan selalu bicara tentang hal duniawi, apapun itu guys yang berkaitan dengan Pentacles. Mungkin uang, mungkin waktu, mungkin effort, mungkin perhatian, whatever. Tapi yang jelas sedang diperhitungkan. Pasti sedang memperhitungkan sesuatu padamu saat ini. Dan dia ikhlas. Aku harus bilang ikhlas guys, because the Six of Pentacles is generosity, hatinya baik. Jadi Piscesnya itu memang menghitung, tapi ya udahlah gitu. Dia tuh nggak akan mana nagih gitu ya. Kamu kemarin aku dengerin 60 menit curhat misalnya tentang bestie-bestian guys. Kamu itu cuma dengerin aku 47 menit, kamu masih utang sekitar 23 menit, 13 menit mendengarkan aku bicara. Bukan kayak begitu guys, tapi ya udahlah gitu. Nggak apa-apa lah gitu. Apapun itu yang menurut dia lebih banyak dia berikan ke kamu, dia hitung-hitung lebih banyak yang dia keluarin ke kamu daripada kamu kasih ke dia begitu. Is okay lah, nggak apa-apa lah gitu ya. Kamu itu jangan sampai ini dong sama Pisces kalau dia udah begitu guys. Kamu jangan berulang-ulang melakukan itu. Mungkin kamu nggak sadar, Taurus, Virgo, Capricorn, kalau Pisces ini sudah banyak membantumu dan kemudian kamu kayak mau mengulangi lagi begitu lagi. Jangan guys, karena sebaik-baiknya orang bisa marah one day ya nggak sih. Tapi dia untuk 1 minggu ke depan oke lah, cincai lah, nggak apa-apa lah gitu. Oke, ini hitungan banget ya, Piscesnya lagi hitungan banget. Semua dihitung guys, semua dihitung dan kemudian tidak dipermasalahkan. But CTA cukup tahu aja. Oke guys. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Untuk edisi kali ini segitu aja udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya, edisi berikutnya di minggu depan. Thank you very much guys, dadah.